Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah. Faqila wa man ya'ba ya Rasulullah? Faqala man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, wa man asani faqad abah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita serta nikmat berupa kesehatan dan kesempatan hingga kembali kita dikumpulkan bersama-sama di dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita sayyidu ahli dunya wal akhirah, nabiyuna wa habibuna Muhammad, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in, dan segenap umat Rasulullah ila yaumiddin. Halo, enggak ada bapak guru ya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-22 kan 23 di guru. Masa 22 lah. 21 kemarin. 22 Rabiul Awal, atau ujar orang Arab itu sebahagian Arab Yaman menyebut Rabiul Anwar, bulan yang sangat bercahaya, karena memang di bulan ini dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kada ingat ulun hadratul muhtaramin para habaib dan para syaraib min zurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimanapun sidin berada. Demikian pula yang kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para asatiz wal asatizah yang beliau-beliau bisa berhadir bersama kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau menambah keberkahan daripada acara kita ini, dan mudah-mudahan
dengan sebab mereka pula para zuriat dan para ulama pewaris ilmunya Rasulullah. Mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diakhiri hidup kita berataan dengan husnul khatimah. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula Ketua Masjid As-Salam Gurulah dan seluruh jajaran kepengurusannya, Ketua PHBI dan seluruh keanggotaannya, pembawa acara, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekalipun tadi kita sudah berada hampir ke penghujung daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun semangat kita untuk mengenang kembali, bahasanya mempelajari kembali, mengingat sejarah lahirnya Nabi kita Muhammad, mudahan jangan pernah surut. Karena ini awal dan akan berhujung kepada kecintaan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya pula ulun minta maaf tadi bepadah lawan panitia, ujar ulun minta sediakan kursi memang untuk duduk. Bila kada julun duduk sekalian di bawah aja kada bapak juga. Karena kalau harus berdiri bisa kada sampai 15 menit ulun berdiri kada tahan Pak. Sebelah kiri batis ulun mulai setelah datang umrah kurang lebih seminggu yang lalu sampai ini apa jar orang tuh sarap kejepit ya. Amun urat takapit nyaman pian tahu bertahan. Amun sarap kejepit pian jangan hendak tarasai itu Bang. Rahat sa'i putaran nang keempat guru apuan. Jadi di hadapan ini orang India, negara-negara India juga ya kalau bahasanya tuh Bang. Pastinya merem mendadak, kami di belakang. Umpat juga ulun merem mendadak. Rupanya remnya terlalu kontan. Pakam benar langsung terduduk 20 menit. Rasanya ulun kurang lebih 20 menit duduk aja. Jamaah nang lain putarnya jalan terus, ulun stop sorangan. Ujar ulun manu jamaah umpati aja mutawif. Tawaf aman. Ketika tawaf aman ya, selesai sa'i aman. Sebelum berangkat umrah itu memang sebulan sebelum berangkat itu berjalan aja guru 500 meter itu bisa 2 kali 3 kali stop hanya tembus 500 meter. Habis berterapi diurut sambil terapi. Alhamdulillah berjalan 2 kilo sampai 3 kilometer itu kawa. Alhamdulillah kawa bawa jamaah umrah. 2 kali umrah kawa sempat memimpin, tapi pas nang umrah pertama itu karena merem mendadak tadi itu 20 menit ada ulun stop. Limbah itu berjalan sorangan lambat benar aja selesai. Padahal 3 kali aja lagi kan. Sofa marwah, sofa ke marwah lagi selesai. Cuman karena memang keadaan angka itu sudah diberi Allah Ta'ala, disyukuri apa adanya. Rupanya pas pulik tadi sampai ke sini masih terasa ada runyutnya lagi. Itu Bang sudah saraf kejepit. Lain urat takapit. Itu biar semuaan tahu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan lagi behinak. Nah kita malam ini dikumpulkan oleh Allah di dalam satu niat yang sama, satu acara yang sama, menta'zimkan, mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah kecintaan kita, mudahan senantiasa bertambah dan bertambah dan bertambah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mutabaah kepada sunnah beliau hingga hati ini mudah-mudahan dipenuhi dengan nama beliau dan senantiasa kada pernah keluar. Maka insya Allah kita mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang cinta, sebenarnya ulun pun kada pati wani juga. Karena apakah ulun sudah termasuk orang yang bujur-bujur cinta lawan Rasulullah, ulun kada wani.
Kadawani juga Bapak Ibu sekalian memponis diri menghukumkan demikian. Mun mencoba mencintai sidin memang mudah-mudahan terus tertampak. Ini kalau hendak kita gambarkan dengan para sahabat, sebab pun kita membaca di dalam Maulid Ad-Daibai. Tadi kan baca Maulid Habsyi. Kasarah aja pokoknya bulan Maulid ini pian bulan Maulid kah kada bulan Maulid kah? Hendak baca Maulid Ad-Daibai, Maulid Barzanji, Maulid Dhiyaul Lami, Maulid Habsyi, dan banyak lagi Mirghaniyah, Saraful Anam. Udah kita nih banyak aja Maulid di mana-mana dibaca. Itu kan isinya semua sirah nabawiyah, cerita tentang kelahiran Nabi kita Muhammad, kepribadian Nabi kita Muhammad, dakwah Nabi kita Muhammad, akhlak dan adab yang diterapkan Allah pada gambaran wujud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama semua di semua maulid itu kisah Nabi Muhammad saja. Maka ketika kita rujuk kepada satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan zikrul anbiya tawfiruz dzunub. Ketika kita membicarakan tentang nabi-nabi Allah, pahalanya dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wa zikrul auliya tanzilur rahmat, kata Nabi ketika diceritakan tentang karamat keistimewaan wali-wali Allah, para kekasih Allah, tanzilur rahmat, Allah curahkan rahmat tanpa batas. Wa zikrus salihin tuhyil qulub, dan ketika kita membicarakan kearifan orang-orang saleh, Allah hidupkan suasana hati kita. Yang tadinya malas beramal ibadah, dengan menceritakan kearifan orang saleh, ilmunya orang saleh, kehidupan akhlak adab ibadah orang-orang saleh, maka Allah hidupkan suasana hati kita. Mungkin pian ada beisi pakaian pada tuan paninian keturunan orang-orang yang saleh yang memang mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad, duduk pian lawan cucu pian kisahkan itu, insya Allah akan mampu merubah hati yang gersang menjadi subur. Lalu tumbuh di dalam hati yang gersang menjadi subur tadi cahaya-cahaya hidayah dari Allah dalam bentuk amal ibadah. Lalu saingai ibadah rasa sopan aku aja mendengar pakaian bakaramat seorang napa rasa sopan ulun guru aja mendengar pakaian bakubah seorang napa bakumbah bener ya. Kain yang bakubah seorang bakumbah ya hari-hari. Nah jadi hidup suasana hati. Nah insya Allah ini tidak akan berubah. Apa yang Allah berikan ini tidak akan berubah. Walaupun yang dibaca tadi dalam bentuk bahasa Arab, karena memang Habib Ali orang Arab, Rasulullah orang Arab, lalu diceritakan dengan bahasa Arab. Mau pian yang mendengar ini orang Jawa, orang Dayak, orang Banjar, orang Bugis, paham kada paham dengan bahasa Arab tadi, sejak awal pian duduk di sini yang dibaca Simtud Durar, pahalanya kada pernah Allah ganti. Taghfiruz dzunub, kulik dari sini dosa pian habis diampuni oleh Allah. Nang memadahkan kada ulun kada dalam Sunan At-Tirmidzi Nabi Muhammad bersabda, berarti Rasulullah. Jadi ketika kita menceritakan tentang cerita para nabi, pahalanya dosa diampuni oleh Allah. Tadi kisah Rasulullah itu mulai alhamdulillahil qawi sultanuh itu sampai walaqad tasafa, semuaan kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya itu sudah cukup. Mbah Majelis Maulid berikan lagi kada apa, sudah dapat semuanya. Penceramah ini daripada hendak mengambangi acara benar ya, didustainya gin pian kada tahu juga. Ya. Maka dari itu ini kakambangannya naremun ulun bepada cukup sudah Simtud Durar tuh pian dengar itu masya Allah pahalanya. Salawat di dalamnya itu pian mungkin selama duduk tadi kada merasa kada, bagi ulun bisa ribuan pian tadi sudah bersalawat.
Karena kadang kada terasa menyahuti sallallahu alaihi sampai ke hati-hati masih bersalawat aja pulang tuh. Nah kan bisa ribuan jadinya jumlahnya. Apa jadinya salawat nang ribuan kali pian duduk di sini tadi? Sekali aja kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa 10 kali Allah membalas. Salawat pian nang sekali itu Allah balas 10. Sekali aja balasan dari Allah itu bi'aini rahmati. Nang sekali itu ujar Abdullah bin Abbas, Rasulullah pernah mengatakan kepadaku 10 yang dibalas oleh Allah itu artinya Allah yanzurullah ilaihim bi'aini rahmati. Allah memandang kepada mereka yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu dengan pandangan rahmatnya. Sekali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, 10 kali Allah memandang kita dengan pandangan rahmat. Sekali aja kan pandangan rahmat Allah itu kalau diurak biar kita dihamparkan ke seluruh alam semesta ini, cukup bagi kita untuk berbahagia. Seluruh isi alam ini cukup berbahagia di dunia sampai ke akhirat dengan sekali pandangan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah dari sinilah kemudian Habib Ali sahibul maulid beliau mengambil kata-kata tegas, man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam qaidan ghafarallahu dzunubahu qabla ay yaquma. Barang siapa yang bersalawat di dalam pembacaan maulid tujar sidin, siapa yang membaca salawat ketika duduk, Allah ampuni dosanya qabla ay yaqum, sebelum ia berdiri. Belum asrakal lagi pian dosa habis jadi gugurkan Allah Ta'ala. Wa man shalla ala sayyidina Muhammad qaiman, lalu ujar sidin siapa yang bersalawat kepada Rasulullah dalam keadaan berdiri, asrakal pian tadi asrakal. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Salawat semuanya berapa kali salawat? Nah kena terus sampai selesai pembacaan doa. Bila terdengar ngaran Rasulullah bersalawat pulang pian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu masuk pulang di dalam doa Rasulullah. Doa Nabi bagi umat yang selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmat demi rahmat selalu didapatkan ketika duduk di dalam majelis maulid. Kelihatan aja keberkahannya. Orang yang memadahkan haram, bid'ah, khurafat segala macam itu, inya kada pernah terasai keberkahan majelis maulid. Coba jangan menyambati, empat hadir, empat duduk, rasakan, khidmatkan. Aku mau kada jatuh cinta, coba bujuran kada sedikit pian orang-orang salafin itu bilanya mau duduk bujur-bujur menghusyukkan hati di majelis maulid, dipadahkannya karena sihir. Datang di mana sihir? Ada di dalam majelis maulid, kada ada orang memain sihir. Ta'atur wa tabakhur itu min adati sallallahu alaihi wasallam. Berminyak harum dan membakar dupa ini adat Rasulullah. Nang di Banam ini dupa lain menyan. Ini kira-kira mau menyan bang nang dibakar bisa ya kok. Kamu terbang main kuda lumping mana? Mana menyan di Banam lain, kita membakar dupa. At-tabakhuru min adati sallallahu alaihi wasallam. Tabakhur berdupa itu setengah daripada adat kebiasaan Rasulullah. Di dalam keterangan Sayyidatuna Aisyah dan ada pula dari Abdullah bin Umar disebutkan bahwa adat Nabi bila setiap habis mandi sidin tabakhur, karena dia masukkan ke bawah ketiak ke dalam jubah sidin supaya bau dupa itu lengket di badan. Karena bau dupa ini kan, dupa ini asalnya dari kayu gaharu. Kayu gaharu itu datangnya dari surga. Kayu surga disebut kayu surga, harum luar biasa.
harga jagen mahal, larang pada bibinian. Bujuran pian takon aja di hotel Zamzam itu, kami pernah bertakon harganya nang bujur-bujur super, dihitung lawan duit kita kurang lebih 325 juta hanya madahkan. Pakai real tuh hitung ke rupiah berapa, 325 juta. Jar Haji Jabir betakon aja guru aja. Jadi julun madahkan lawan Arabnya nang baju nas alul bang. Kami betakon aja kada anak luk. Larang. Oh baulah sebuah rumah dah gampangan. Wangi nang datang dari sorga itu kayu gahru lah. Nang kaya apa wanginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nang kita hendak berataan dapat, mudahan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ujar ulun tadi berkaca dengan kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kerjakan di setiap peringatan maulid rasa kadada apa-apanya lagi. Pengorbanan sahabat bahari mutabaah lawan sunnah Rasulullah dibanding kita wayah ini, tingkat sulit mereka, tapi tetap mereka bakti, tetap mereka mampu mempertahankan kecintaan, bahkan terus bertambah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita mungkin sebelum apa ngarannya ini 9:30 sudah. Bisa jadi bubuhan pian pernah juga dengar atau membaca di buku. Di dalam kalamnya Habib Muhammad bin Hadi Assegaf, apa ngaran kitab sidin itu, Hikmatul Yamaniyah. Ada ulun membaca satu kisah di situ tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah siapa ngaran sidin, orangnya nang hanyar apa ngarannya hanyar kawin, hanyar imbah malam pertama umpat berjihad lawan Nabi. Hanzalah ngaran nang bini Jamilah. Jadi ini kita melihat mereka, lihat bagaimana kecintaan mereka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah ini seorang pemuda yang gagah perkasa. Orangnya, kehidupannya nyaman aja, kita berduit. Satu ketika Hanzalah ini melamar seorang gadis, seorang perempuan bernama Jamilah. Seorang perempuan yang cantik jelita, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia. Terlahir dari keluarga yang sangat cinta dan menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hanzalah ketika sudah menikah nih, sudah dinikahi sidin Jamilah ini tadi, malam pertama berkumpul nangaran pengantin itu tujuannya kan paham aja tuh pian. Malam pertama apa nang terjadi tahu ya lah, pengalaman aja tuh, karam putih guru apuan aja nggak ada tahu. Mun kada ingat lagi bisa lalu hendak mau ulangi lagi kan. Selesai sudah imbah berkumpul. Tapi kemudian Hanzalah ini mendengar seruan jihad, disuruh berkumpul ke masjid oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta izin, hai Hanzalah, wahai istriku Jamilah, ujar sidin. Nah mau kada mau, pokoknya abang berangkat nah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela Rasulullah ketika itu di dalam perang Uhud. Hanzalah ini kisahnya di perang Uhud. Ujar nang bini, ulun ikhlas, ulun ridha dengan pian. Wahai suamiku, apapun yang bakal terjadi setelahnya, sekalipun pian pulangnya hanya tinggal nama, maka ulun sudah ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Ini kisah nang ujar Rasulullah, jenazah yang dimandikan oleh malaikat. Kenapa? Karena Hamzalah ini umpat berperang kada ingat mandi junub. Hai kan imbah berkumpul lawan bini tadi malam pertama. Entah berapa ronda, wallahu alam kada tahunya boleh aja bah. Ai boleh aja ke guru ya. Ai boleh kan? Boleh. Satu ketika Rasulullah, ini masalah fikihnya, mudahan ini jadi pelajaran lawan kita ibarataan termasuk ulun juga. Nah kita lihati pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua orang sahabat yang berbeda, kaum berbeda, golongan, nang seikong dari Aus, nang seikongnya dari kaum mana kan, datang taumbai ke hadapan Rasulullah. Cuman pertanyaannya ini dua pertanyaan, jawabannya satu aja. Nabi Muhammad sekali aja menjawab. Ujar sahabat nang saikong batakon, wahai Rasulullah, bagaimana ini permasalahannya? Ulun ini kan umpat pian berjihad, setelah pulih kerinduan lawan bini, lalu malam tuh berulang-ulang kali ulun lawan bini ini udah selesai sekali. Ngalihainya kancang pulang bahasa. Urat takapit tadi, lalu hendak lagi sekali, limbah selesai sekali, hendak lagi sekali. Belum sempat Rasulullah menjawab, ini orang nang kedua ini betakon pula. Ada ulun nih Rasulullah aja nang saikong ini dalam hadis itu jaka bahasa kita nih. Sudah selesai sekali, sudah ya puasa ya sudah. Cuman parut lapar, lalu hendak makan. Yang ngaran imbah mencangkol tadi lapar ya parut, lalu hendak makan. Kamu pura kada mengerti aja ke anak-anak ya beberapa ya, jangan ciling-ciling bigi mata. Kayaknya paham aja tuh. Pertanyaan yang pertama, bagaimana wahai Rasulullah? Karena ulun bulik berjihad lawan pian, rindu lawan bini, hanya terdapat pulang lawan bini. Jadi hendak berulang-ulang kali dalam satu malam itu kayak apa caranya? Dorang saikong, wahai Rasulullah, ulun ini kada sekali aja tuh puasa ya sudah. Cuman karena imbahnya itu rasa haus, rasa lapar, lalu hendak makan. Maka dijawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fal yatawadda bainahuma. Ujar Rasulullah, berwudulah di antara keduanya. Jadi mun hendak dua kali koler mandi, seharusnya itu memang mandi dulu, mbah mandi mun hendak gawi ha pulang. Harusnya kayak itu memang. Tetapi karena memang dalam keperluan hal ini tadi boleh aja ada pengecualian. Nabi memadahkan bersihkan kemaluan, ambil wudu seperti wudu orang sembahyang, kumpul habasa boleh hari. Imbah tuh hendak pulang guru yang ketiga, kayak itu pulang gawiannya, wudu dulu, bersihkan kemaluan, wudu, setelah wudu, ayo orang sambil pulang ada bapak. Kayak itu juga orang hendak makan tadi, hendak mandi malam ini kalau pindah menggetar maka imbah hujan, parut lapar, bawa wudu dulu, bersihkan kemaluan, bawa wudu, setelah wudu, ayo hendak makan. Karena ujar Rasulullah, makanan yang paling diketujui oleh syaitan itu makanan yang dimakan oleh orang junub nang kada mandi. Itu ada dalam riwayat Imam Muslim. Jadi bila ada nang ketujuh imbah basaung makan langsung. Nah ini makanan yang paling diketujui syaitan. Rasulullah madahkan. Lalu karena hati akan menjadi gelap, malas akan menyeliputi dirinya. Nah itu barang peringatannya gasan kita, mudahan jangan tagawi. Karena itu dilarang oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti makruh. Bahkan sebagian ulama mengatakan khilaful aula atau makruh tanzih, makruh yang mendekati kepada haram. Lalu kayak apa tadi ini sahabat Rasulullah Hamzalah ini berperang lawan Nabi, tulak membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Uhud. Kan kisahnya kaum muslimin terpukul mundur, asal mulanya menang. Nah disinilah wajib ketaatan dengan pemimpin itu dipupuk dan benar-benar diperpegangi. Kita cinta lawan pimpinan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ke kiri ujar Rasulullah ke kiri kita, ke kanan ujar Rasulullah ke kanan kita. Karena memang tanda-tanda cinta itu tiga perkara. Kalau tadi di dalam Maulid Ad-Daibahi,
Apa ujar Sidin? Ujar Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, ciri orang yang cinta kepada sesuatu itu pertama senang menyebut yang dicintainya. Bahasa lain kasura zikruhu, banyak menyebut nama kekasihnya. Jadi mun orang cinta lawan Rasulullah banyak benar tuh saban hari bersalawat. Banyak ki bersalawat. Karena di dalam salawat itu senantiasa tersebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meringkas saja nah. Itu satu. Yang kedua, dia senang berada di tempat yang disenangi oleh kekasihnya. Di mana Nabi Muhammad senang, ke situnya membawa diri. Mana tempat yang disenangi Nabi Muhammad? Masjid kesenangan Nabi Muhammad. Sampai Sidin Garing hendak meninggal kada kawal lagi turun, hanya Sayyidina Abu Bakar menggantikan jadi imam. Sepanjang umur Rasulullah selalu berjamaah lawan para sahabat dan umat yang ada pada ketika itu. Di mana tempat yang disenangi Rasulullah, bila mengaku cintawan Rasulullah, ke situ kita membawa diri. Majelis ta'lim, majelis-majelis kebaikan, perkumpulan-perkumpulan kebaikan, hilakul zikir, wadah orang berzikir menyebut nama Allah. Ini tempat yang disenangi dan dicintai Nabi Muhammad. Ke situ kita membawa diri. Jangan mengaku cinta lawan Nabi Muhammad tapi ketujuh ke wadah yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Mutaba'ah lawan orang wali guru aja. Dan Sidin wali, khususiat Sidin, karamat Sidin, ma'unah Sidin, Allah nang atur. Pian hendak mengatur seorang. Kuasa kada. Ya na ujar kawan ulun minta maaf ya guru aja. Ulun wah ini bakawal lawan bubuhannya nang begundal, nang mabuk, nang segala macam. Ujar ulun kan apa kisahnya kayak itu. Mudahannya kawan membendung. Ya. Ujar ulun arus deras. Itu benar ya ulun lepasan. Arus deras ujar ulun. Hanya 2 hari tangkap polisi. 4 makai narkoba ya. Bapada hendak membendung, ujar ulun arus deras. Itu aja jawaban ulun. Sekalinya 2 hari kemudian dapat berita tangkap polisi. 4 memakan juga. Bapada hendak membendung. Maka hati-hati, waspada. Siapa kita? Lihati dahulu. Mun orang wali Habib ini karamatnya semacam ini, Sidin di mana orang berjudi, di mana orang bersaung ayam, situ duduk benar ya Sidin. Dan duduknya Sidin memang atas isyarat, atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran beliau di situ membawa rahmat nang kaya pada tuannya. Sidin kada umpat main, duduk benar ya, didoakan Sidin. Dan ya Sidin berataan umat Rasulullah ini dapat ampunan dan dapat petunjuk. Tuntung orang berjudi, tuntung orang bersabung ayam boleh Sidin. Orang boleh kan Sidin boleh juga, tapi kada umpat main, tapi kada umpat bersabung. Sidin wali, orang wali di dalam pemeliharaan Allah. Ikam wala. Awas padai, kita hati-hati. Jangan hendak berkata demikian. Apa kemudian kisah Hamzalah ini tadi? Begitu berperang, melihat tombak melayang ke hadapan Rasulullah, Hamzalah melompat. Sabiji tombak berikit di dada sudah. Melihat anak panah melayang di belakang Rasulullah, Hamzalah melompat. Jadi tameng hidupnya Rasulullah. Ketika perang Uhud tadi nang gelombang pertama tuh menang, ujar Rasulullah berbicara kepada 50 orang pemanah, hei kalian, naiklah ke atas Jabal Rumat. Wadah pemanah di gunung Uhud tuh kan ada nang di tengah Jabal Rumat itu, ujar Nabi min alamatil qiyamah. Bila Jabal Rumat itu tuh rata kena lawan tanah pak kiamat dunia. Maka saban hari Jabal Rumat itu saban tahun betipisnya. Berandah nang rancak didatangi orang-orang naik ke atas tuh nah. Uhudnya kan di belakang nang ganal warna coklat itu Jabal Uhud. Kalau nang Jabal Rumatnya itu nang parak syuhadanya itu parak pakuburan syuhada Uhud. Lalu akhirnya Hamzalah ini matilah di medan perang. Setelah peperangan berakhir, Rasulullah dicari Sidin.
Di mana Hanzalah jarsidin sahabatku? Begitu dicari ketemulah orangnya dalam keadaan penuh dengan senjata. Tombak beberapa biji di dada sidin. Sayatan pedang kadang-kala kehitungan lagi, badan penuh dan bersimbah darah. Panah di mana-mana di awak ini berikit. Tapi ajaibnya ketika Rasulullah melihat wajahnya basah dengan air, rambutnya basah dengan air, sekujur tubuhnya basah seperti dimandikan dengan air, padahal keadaan ketika itu lagi kemarau. Karena ada hujan, karena ada sungai nang karena ada sumur, mana ada di situ sumber banyu nang parak. Siapa nang mau buai kada ada? Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Kan sahabat laporan, wahai Rasulullah, ujar sahabat nang lain, Hanzalah ini pengantin baru wahai Rasulullah. Dan inya pada habis berkumpul lawan bininya, lalu belum sempat mandi junub, umpat berperang, umpat berjihad, bahkan jadi tameng hidupnya Rasulullah. Oleh karena itu ujar Nabi, Allah lah memerintahkan malaikat untuk memandikan Hanzalah di medan perang, gugur sebagai syuhada. Malaikat yang memandii Hanzalah ini tadi. Lalu dibawakanlah kabarnya, ini kecintaan lawan Rasulullah. Wahai istriku Jamilah, sebenarnya aku ingin berlama-lama dengan engkau, aku ingin intim dengan engkau, aku ingin mesra dengan engkau. Baru 1 hari kita dipertemukan. Barhat gagah-gagahnya tuh bang, mun pengantin baru ulun percaya bisa 7 kali sehari. Takuni guru apuan pon mun kada garing nurlah. Akhirnya kada tahu membatasi, hendak terus bang. Tapi Hanzalah karena kecintaannya kepada Nabi kita Muhammad, ujar Hanzalah, wahai istriku tercinta, kecintaanku lebih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak ingin kecintaanku bergeser dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman seorang kamu, kata Rasulullah, kecuali aku lebih dicintainya ketimbang dirinya sendiri, anaknya dan orang tuanya, dan seluruh manusia yang ada di dalam dunia. Nabi lebih diutamakan. Ini kurang lebih baik kisahnya mun kita membaca dalam riwayatnya Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Ada lagi kisah yang menyayat benar hati mun kita baca. Dulu saya ingat ulun 4 tahun yang lalu kah, ketika haul guru bangil Al Habib siapa Al Idrus dari Malang, guru nang ceramah ketika itu Habib Saleh Al Idrus dari Malang. Sidin ceramah mengisahkan tentang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orangnya itu kardil, hitam, batis halus, hibak lawan penyakit, muha mengerikan, asal usul kada jelas. Julaibib. Nah, sahabat Nabi juga ini mati di medan perang juga demi cinta kepada Nabi Muhammad. Ini lebih parah lagi, kada sempat tarasai bini, tapi direbutkan oleh para bidadari. Kalau Hanzalah tadi sudah tarasai begaul lawan bini, kada sempat mandi junub ya. Kecintaan lawan Rasulullah karena bakal ketinggalan, kada kawa melindungi Nabi, kada kawa berperang lawan Nabi. Hanzalah langsung berpakaian, pakai jirah, ambil pedang, ambil tombak, ambil panah, bismillah, bye-bye bini tercinta, tulak sidin. Ternyata nang bini ini kada kalah cinta lawan Rasulullah juga. Ketika dihabarkan Hanzalah sudah meninggal di medan perang penuh dengan senjata, dihabarkan ceritanya kada wa kada, ujar Jamilah, aku senang mendengar berita suamiku sudah terbunuh sebagai pelindungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat suamiku tersebut, kata Jamilah, aku pun akan menyusulnya nanti bersamanya di akhirat.
Aku gembira karena Nabi Muhammad masih sehat, karena Nabi Muhammad tidak ada terkena senjata sedikit pun. Ini ada senjata, tapi karena himpatan batu nang gigi sidin patah bersembunyi di gua di atas Jabal Uhud itu sampai hari ini. Cuma mun hendak ke sana melihati karena hawa kurang pernah membawa jamaah kada bisa. Karena itu di sekeliling Gunung Uhud tuh banyak pengembala kambing pian. Kalau hendak melihati darah bakam Nabi, darah gigi Nabi itu ada di dalam semacam tempayan mangkok orang bahari diandak di situ ditutupi kaca. Bila kita behendik di gua situ menggetarkan loh, bergetar darah Nabi itu bergejolak bergerak. Artinya darah Rasulullah itu kada mau beku sampai hari ini. Bekas darah bakam sidin lawan bekas darah gigi sidin yang patah ketika dihimpat oleh bubuhan Abu Sufyan. Itu karena gigi Nabi patah, darah gigi Nabi itu menetes. Nah di batu itu sampai hari ini itu diambil orang kemudian di korong kaca. Di sebelahnya tuh ada bekas telapak tangan Nabi ketika Nabi melihat kaum muslimin yang di atas gunung ini turun mengambil harta ghanimah atas tipuan Khalid bin Walid. Karena dulu Khalid bin Walid belum beriman lawan Rasulullah, belum umpat Rasulullah, masih umpat Abu Sufyan. Maka kemudian setelah itu didoakan Nabi-nya jadi pembela Islam, bahkan digelar Saifullah, pedangnya Allah. Ini Khalid bin Walid. Dulu memusuhi Rasulullah, pada akhirnya menjadi pengikut setianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di perang Uhud, Khalid ini banyak banget membunuh kaum muslimin. Khalid bin Walid ini ditipu dayanya kaum muslimin yang diandakinya ghanimah di seberang parit supaya yang di atas ini mengira sudah menang, harta ghanimah banyak, berdahuluan turun. Padahal Rasulullah berpesan, bagaimanapun keadaan kita, menangkah kalahkah, kalian jangan bergerak, tetap aja di atas gunung itu sampai aku yang memerintahkan turun. Ini Nabi kada menyuruh buahnya bukan menyasahi harta ghanimah, melihat harta rampasan perang sudah bersusun, sudah banyak, anak berdahuluan mengambil. Ternyata karena tipu daya oleh Khalid bin Walid, ketika turun bubuhan pemanah yang 50 orang ini habis dibantai oleh Khalid dengan pasukannya. Tertinggallah Sayyidina Hamzah yang memeluk bendera sampai putus tangan Sidin kedua-duanya. Sidin memperingatkan, asami'tum maqala nabiyyukum, kenapa kalian kada mendengarkan apa yang dikatakan Nabi kalian? Kenapa kalian masih tidak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Muhammad? Ujar Sayyidina Hamzah paman Sidin. Tetap aja orang turunan kaum muslimin sudah terperdaya. Ini akibat kada paasian, kada percaya dengan perkataan pemimpin. Siapa pemimpinnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kecintaan. Nang kedua tadi kayak apa pian kita melihatlah. Nang kedua, mudahan selesai jam 10 ini sudah. Belum jam 10, 10 menit. Jadi yang kedua ini tadi siapa nak ulun kisahkan lebih parah lagi, Julaibib. Julaibib ini Bapak Ibu sekalian setia benar lawan Rasulullah. Julaibib ini orangnya hirang, malutong, yang ada hirang lagi, hitam, legam. Nah kayak aspal tuh bang, muha menakutkan, awak kardil, cipul orangnya, batis halus, asal usul kada jelas, maka diberi gelar Julaibib. Kada jelas asal usulnya, ini orang Arab mana, tapi setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkorban Nabi Muhammad. Kada ada isi rumah, hidup di ashabus suffah. Satu ketika Rasulullah menakuni Sidin, Julaibib jadi Sidin, ikam kada menikah kah? Diam Julaibib sampai 3 kali. Rasulullah bertanya, Julaibib, apakah engkau tidak mau menikah? Ujar Julaibib, wahai Rasulullah, ulun ini sadar diri, sikira bibinian mana nah hendak lawan ulun, buruk rupa, hirang hapulang, hidup batis halus, kardil, cepol orangnya. Ulun ini kada ada dilihat baik sama sekali, wahai Rasulullah. Ulun ini kada ada kelihatan sempurna sama sekali. Senyum Rasulullah. Ujar Rasulullah, Julaibib, hari ini engkau akan aku bawa ke rumah pemuka Ansar yang mempunyai seorang anak gadis yang sangat cantik, orangnya muda belia, cantik rupawan. Seluruh pemuda di Madinah ini, ujar Rasulullah, menghayalkan ingin memperistri anak pemuka Ansar tersebut.
Julaibib berdiam, sami'na wa ata'na. Ulun umpat pian aja Rasulullah. Apa ujar pian sudah? Umpat lawan Rasulullah ke rumah pembesar Ansar tadi. Begitu sampai ke rumah pembesar Ansar, singkat cerita duduk Rasulullah. Lalu Rasulullah mengabarkan, wahai pemuka Ansar, aku ingin melamar putri engkau. Gembira, bangun dari tempat duduk. Ya bahasa kita tuh beti lambung mendengar Rasulullah hendak melamar anak gadis ini. Angin segar apa gerangan yang membawa engkau kemari wahai Rasulullah? Rahmat yang terbesar apalagi yang Allah hendak berikan kepada kami ketika engkau mengatakan ingin melamar anak gadisku. Uma senangnya nang abah mendengar Rasulullah hendak melamar anak sidin yang paling bungas tadi. Ujar Rasulullah bebisik di higa telinga nang abah, kadagasanku buntung ai. Ni gasan sahabatku Julaibib. Wah langsung karuh ku hasidin. Gasan sahabatku ni Julaibib. Begitu mendengar nama Julaibib, orang Madinah sudah tahu berataan nang kaya apa rupanya, nang kaya apa bentuknya, kada jelas asal usulnya. Langsung terdiam. Karuh muhasidin. Ujar sidin, wahai Rasulullah, izinkan hamba berbicara kepada istri hamba. Ulun berunding dulu ulun bini ulun kira-kira kayak apa wahai Rasulullah. Ujar Nabi silahkan. Masuklah ke dalam rumah. Pepandiran lawan bini umanya. Rasulullah melamar anak kita. Oh senangnya juga nang bini, masya Allah. Cuma kadagasan sidin mamanya gasan Julaibib langsung terdiam nang bini ini juga. Kadua ni bepandir lagi bilang muka ini abahnya ulun, kadua ni mengambil keputusan. Kita takuni anak kita sudah hakun kah kada. Didatangilah putrinya yang cantik jelita tadi. Di dalam kamarnya dipertanyakan, wahai anakku, Rasulullah datang hendak melamar engkau untuk sahabatnya Julaibib. Apakah engkau berkenan? Mengangkat kedua matanya si anak gadis ini memandang ke mata kedua orang tuanya, lalu mengatakan kata-kata yang luar biasa, wahai ayah dan bundaku, ulun terima karena yang melamarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai jernang umat baik-baik dahulu ikam melihati Julaibib itu nak kayak apa? Satarima-tarima kira-kira kada jadi cemoohan orang lah ikam kayaknya. Bungasnya ajar anak pimpinan Ansar itu cantik jelitanya, seluruh pemuda menghayalkan hendak jadi lakinya. Tiba-tiba kawin lawan yang kada jelas asal usulnya. Hitam legam, muha menakutkan, cebol orangnya, halus batisnya, kada jelas asal usulnya. Hidup kemana Nabi ke situ empat. Kira-kira ikam hajak hidup kayak apa nak kayaknya? Ujar nang anak tadi menjawab, wahai ayah dan bundaku, bukan Julaibibnya yang aku pandang, tapi Allah telah mendatangkan jodohku melalui kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang membawakan jodoh ulun. Apapun yang terjadi, ulun yakin pilihan Nabi, ketetapan Allah melalui Nabi adalah yang paling terbaik. Bismillah, ulun terima. Ada kau berbunyi apa-apa lagi abah lawan emaknya nih. Mai anakku jenang abah. Bungasnya ikam. Anak ulun tuh berdua, bujang dah berdua pian. Sekali ulun bepandir, bersalamannya hari raya ulun. Jadi ujar ulun, abah nih menggaduhakan bini orang aja. Merangutnya kurang. Abah nih japurunnya bepandir kayak itu, mbah bang. Kan menggaduhakan bini orang, nah ya pun dilamar orang, ikam jadi bini orang. Artinya mulainya hendak naik masa ramajanya nih nah, hendak menginjak kepada masa dewasa, sedikit demi sedikit nasihat tuh dimasukkan bagamatan. Nini ulun bahari kayak itu melajari, kayak itu juga orang tuh haju anu nih. Nang bibinian ini cuman inya tetap kepada kecintaannya lawan Rasulullah. Akhirnya karena setuju, singkat cerita dinikahkan. Nang menikahkan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dinikahkan malam pertama, nah malam pertama pulang. Begitu malam pertama, Julaibib ni ragu hana masuk ke kamar. Rakikah kada kah? Ini manusia kah bidadari? Bungas bana besi bini.
orangnya buruk rupa, orang semuaan benci di Madinah kada denang katujunya, tapi karena Rasulullah nang membawa si putri si bini-bini ini pun cinta lawan Rasulullah, karena kecintaannya lawan Nabi Muhammad dikalahkannya semua pilihan, dikalahkannya semua tandingan, dipilihnya apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak ini memang orang yang mencintai, maka ciri yang ketiga tadi dipadahkan Imam Abdurrahman Ad-Daibai, dia selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh kekasihnya. Apa ujar Nabi Muhammad? Ini yang diumpati oleh si gadis yang cantik jelita ini tadi. Kawin malam pertama, ujar Julaibib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujar nang bini menjawab, bolehkah ulun masuk? Silahkan, karena diri hamba adalah milik Tuhan. Ampun pian mangai sudah masuk, pian masuk Julaibib. Begitu sudah berdekatan, sinyal-sinyal kemesraan sudah muncul, gerak-gerik nang sudah kada teratur sudah muncul, macam-macam, karena memang itu tujuannya. Ini malam pertama, ujar Julaibib, rugi mana? Tampolo. Begitu sesuatu sudah hendak terbuka semuaan, cuman belum. Jangan pian mahayalakan betilanjang bedahulu, jangan. Belum. Hanya raja hendak baparak Julaibib ini. Lalu sahabat yang lain bakatok tiap rumah dikatoke, wahai para pemuda, wahai para orang apa ngarannya ini umat Nabi nang gagah berani, Rasulullah memanggil kita untuk berdakwah malam ini. Ciut nafsu Julaibib, berdiri Julaibib. Nah, jar Julaibib, panggilan jihad. Aku sayang kepada engkau wahai istriku, dan malam ini malam kita. Sebenarnya malam ini malam untuk kita. Tapi maaf Sadibu, maaf, ujar Julaibib, aku tidak bisa menggeser kecintaanku kepada kekasihku Nabi Muhammad. Seindah apapun engkau, sebab Nabi Muhammadlah engkau diadakan kepadaku. Maaf wahai kekasihku, maaf wahai orang yang aku cintai, maaf wahai orang yang dijadikan kambang kehidupanku, ujar Julaibib. Aku tinggalkan engkau malam ini demi Nabi Muhammad. Panggilan jihadnya Nabi Muhammad. Diambilnya kepala bini sidin, dikecup di antara dua mata haki kita dikening, lalu berdiri. Ujar nang bini menjawab, wahai suamiku, aku pun ikhlas dengan apa yang terjadi dengan engkau. Datanglah kepada kekasih kita Nabi Muhammad, lebih utama kepada beliau daripada kepadaku. Tulak malam itu berjihad, gantung pedang, pakai jirah, tarik kuda, datang ke hadapan Rasulullah. Tulak, berperang lawan Nabi, melindungi Rasulullah. Malam itu juga berjihadnya, malam itu juga berperang. Setelah selesai peperangan, dimenangkan oleh kaum muslimin, Rasulullah mencari mana orang yang tiap ada pedang inya melayang ke sebelahku, tiap ada panah inya melayang di mana anak panah tersebut. Ternyata orang itu adalah Julaibib yang dinikahkan oleh Rasulullah, terbunuh dengan puluhan anak panah, 4 tombak di belakang, sayatan pedang nang kada kehitungan lagi, bersimbah darah. Akhirnya Rasulullah nang mengangkat jenazah itu lawan para sahabat, kemudian dimandikan, kemudian disolatkan oleh Rasulullah, dikuburkan dengan pakaiannya yang berlumur darah karena ini syuhada. Nabi sendiri yang memasukkan ke liang lahat dengan tangannya yang mulia. Nabi menangis ketika memandang wajahnya Julaibib. Kemudian Rasulullah mendongak mata ke atas, Rasulullah tersenyum dengan lebar. Sahabat bertanya, ujar sahabat, wahai Rasulullah, kenapa? Ketika engkau memandang wajahnya Julaibib, pian menangis sejadi-jadinya, tapi ketika pian mengangkat wajah ke atas, pian malah senyum, malah ketawa. Ujar Rasulullah, ini pengantin baru dinikahkan, kada sempat berkumpul lawan bininya mendengar panggilan jihad, umbat berjihad, mati di medan jihad sebagai syuhada. Aku melihat wajahnya kasihan, belum sempat terasai manisnya bunga. Tapi ketika aku menengadahkan wajahku ke atas, kata Rasulullah, kulihat Julaibib direbutkan oleh bidadari. Ada yang menarik kakinya, ada yang menarik pundaknya, ada yang menarik pakaiannya. Julaibib bagian kami, Julaibib bagian kami. Kata Rasulullah, Julaibib direbutkan oleh bidadari. Aku gembira melihatnya. Inilah kecintaan para sahabat. Lihat kecintaan mereka. Sudah
ujung kenikmatan yang sebenarnya disediakan Allah sekalipun, mereka tetap berlari kepada Rasulullah karena kecintaan mereka tidak berubah. Karena Nabi tadi mengatakan tidak beriman seorang kamu kecuali aku lebih dicintai ketimbang dirinya sendiri, anak dan orang tuanya dan seluruh manusia yang ada di dalam dunia termasuk bini. Nah, maka Julaibib memegang perkataan ini, beliau lebih memandang Rasulullah ketimbang istrinya yang cantik jelita. Ada sempat tarasai dirabutakan bidadari. Mun Hanzalah tadi ada juga tarasai sekali. Kada sawat mandi wajib tulak juga. Nah, ini sahabat-sahabat Rasulullah jakana wayah ini pengantin baru kayak apa? Honeymoon ke hotel biar ada nang panggilan nang apa lagi. Padahal kan kawitan nggak mati biasa-biasa aja, baik nangiskin nggak ada, karena dapat kebahagiaan kisahnya. Nah, nangka ini lihat di zaman. Maka ujar ulun, ketika kita bercermin dengan para sahabat, kecintaan kita kepada Rasulullah tidak ada apa-apanya. Yang kita korbankan demi Nabi Muhammad di zaman sekarang ini sangat-sangat sedikit. Tidak ada seujung kuku, secuil pun kadada dibanding apa yang dikorbankan oleh para sahabat. Namun walaupun hal sekecil ini kita keluarkan tenaga, pikiran, dana dan segala macam, mudah-mudahan ini semuaan berbekas di dalam jiwa kita. Mudahan ini semua menjadi amal yang memang pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi dan perkataan para ulama. Mudahan kita dihidupkan dalam keadaan beriman dan mati dalam keadaan beriman. Anak cucu kita mudah-mudahan jadi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi pecinta keluarganya Nabi Muhammad, jadi pecinta agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad, jadi pecinta para alim ulama, generasi pewaris ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua berkat salawat diberkahi oleh Allah kehidupan, tidak sulit bahagia di dalam dunia, dibukakan kemudahan berbahagia di negeri akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ampun maaf pada kesalahan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.